Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan kita pada mata kuliah pengantar ekonomika, khususnya untuk kelas 1A dan kelas 1B, Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dengan membahas tentang sistem ekonomi yang kita bagi menjadi dua bagian. Bagian satu akan membahas tentang definisi ilmu ekonomi, sistem ekonomi, dan ekonomi kapitalisme. Sedangkan bagian dua nanti kita akan membahas tentang ekonomi sosialisme, ekonomi Islam, dan politik ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai azas-azas produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa, serta kekayaan dan berbagai hal seperti pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan segala sesuatu yang berharga. Menurut Ensiklopedia Indonesia, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran, serta gejala-gejala dan hubungan yang timbul dari usaha tersebut. Menurut Wikipedia, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Sebelum kita merumuskan pengertian kita tentang ilmu ekonomi, ini saya kutipkan beberapa pendapat para ahli tentang apa yang dipahami atau apa yang didefinisikan tentang ilmu ekonomi. Ada Aristoteles, ada Adam Smith, ada Case and Fair, ada Penson, ada von Neumann dan Morgenstern, ada Richard G. Lipsey, ada Alfred Wing, ada Oscar Langen, ada N. Gregory Mankiw, ada Van der Valk, ada John Maynard Keynes, ada William Beveridge, ada John Stuart Mill, ada Jack Haslaver, ada Muhammad Akram Khan, ada Khurshid Ahmad yang lebih memandangnya dari sudut pandang Islam, dan kita coba rumuskan definisi ilmu ekonomi berdasarkan pendapat para ahli tadi, bahwa ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, di mana sumber daya terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan satu cara untuk dapat mengatur dan mengorganisasi
segala kegiatan ekonomi dalam masyarakat, baik yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Sistem ekonomi, ada ekonomi sosialisme, ada ekonomi kapitalisme, ada ekonomi campuran, ya campuran di antara sosialisme dan kapitalisme. Dan tentu dari sudut pandang kita akan lebih melihat pada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi kapitalisme berdasarkan falsafah sosial dan politik. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan kepada ajas perkembangan hak milik pribadi dan pemeliharaannya, serta perluasan paham kebebasan. Tetapi sistem ini telah melahirkan banyak malapetaka di dunia, bahkan terus melakukan tekanan-tekanan serta campur tangan politis, sosial, dan kultural terhadap bangsa-bangsa di dunia. Ciri-ciri sistem ekonomi kapitalisme menganggap hal yang esensial bagi kesejahteraan manusia adalah ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan keinginan menurut preferensi individual. Kebebasan individu dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi merupakan hal yang sangat penting bagi inisiatif individu. Setiap individu memiliki kebebasan dalam mengelola hartanya tanpa hambatan. Syarat utama dalam mewujudkan efisiensi optimum alokasi sumber daya adalah inisiatif individual dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dalam pasar yang kompetitif. Kapitalisme mengakui kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, tidak mengakui pentingnya pemerintah atau peran keputusan kolektif. Pelayanan kepentingan diri pribadi oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial secara umum. Ciri-ciri utama kapitalisme antara lain adalah kepemilikan alat produksi, pertukaran dan distribusi yang tak terlarang, kebebasan ekonomi, laba sebagai pendorong kegiatan produksi, kebebasan pasar dan persaingan, keabsahan monopoli, perbankan dan keberadaan bunga, disparitas yang lebar dalam distribusi kekayaan, eksploitasi ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan sebagainya. Kapitalisme dan Islam. Hak kepemilikan oleh swasta merupakan tanda utama kapitalisme. Kapitalisme memberi hak pemilikan penuh kepada individu tanpa halangan maupun beban apapun. Individu boleh mencari, memiliki, atau memisahkan hartanya dengan cara bagaimanapun juga yang dia inginkan. Sistem ini mempercayai pemilik swasta atas alat produksi, distribusi, pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu dengan tujuan mencari laba. Kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiadanya campur tangan negara adalah ciri lain dari perekonomian kapitalisme. Setiap individu bebas memulai, mengorganisasikan, dan mendirikan perusahaan, bisnis perdagangan, serta profesi apapun juga.
Dia memiliki sebuah kebebasan penuh untuk memperoleh pendapatan sebanyak yang dia mampu untuk dapatkan, serta ia juga bebas membelanjakan uangnya untuk apapun yang disukai. Monopoli persaingan yang merupakan ciri lain kapitalisme membawa kehancuran bagi perusahaan kecil. Pengakuan atas keberadaan monopoli akan mendorong terjadinya merger beberapa bisnis kecil menjadi satu, sehingga menjadi monopoli atau kartel. Monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi, dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Baik pekerja maupun konsumen sama-sama tertindas dalam keadaan seperti itu. Lebih dari itu, siklus perdagangan, produksi yang tak terencana, persaingan yang berlebihan, dan akumulasi modal yang terus meningkat akan merusak keseimbangan antara produksi dan konsumsi. Dua hal seperti ini seringkali menyebabkan terjadinya depresi ekonomi. Lembaga perbankan dan bunga adalah darah kehidupan kapitalisme. Bagi bisnis, perdagangan, dan industri, terutama bagi proyek-proyek usaha ekonomi yang besar, diperlukan dana besar yang tak seorang pun dan tak satu perusahaan pun dapat menanggungnya. Hal itu mendorong didirikannya bank yang meminjam dana dari penabung dan investor pada tingkat bunga rendah, lalu menghutangkannya atau meminjamkannya kepada banyak perusahaan dengan bunga yang lebih tinggi. Hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak pemilikan oleh individu maupun swasta yang tak terkontrol secara praktis menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Penindasan ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah sudah menjadi pemandangan sehari-hari di dalam masyarakat kapitalis. Pekerja ditindas oleh majikannya. Petani diperas oleh tuan tanah. Si miskin dieksploitasi oleh si kaya. Pembantu ditindas oleh majikannya. Rakyat ditindas oleh penguasanya. Dan di atas itu semua, keuangan negara dieksploitasi oleh para pemegang kekuasaan. Kapitalisme tidak percaya kepada distribusi kekayaan yang jujur dan adil. Oleh karena menganut paham kebebasan ekonomi penuh dan pemilikan alat-alat produksi oleh swasta, maka disparitas ekonomi pun muncul di dalam perekonomian kapitalis. Konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang menjadi gejala umum di antara mayoritas penduduk yang tercabut dari kebutuhan hidup mereka yang paling dasar sekalipun. Orang-orang kaya hidup dari kemewahan, sementara kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan pengangguran menganga lebar di mana-mana. Keseimbangan distribusi sumber-sumber ekonomi yang rusak dan celah antara si kaya dan si miskin yang tak terjembatani ini pada akhirnya akan mengarah pada perjuangan kelas dan kehancuran sistem itu sendiri. Demikian pembahasan tentang sistem ekonomi kapitalisme. Setelah sebelumnya dibahas tentang definisi ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Pada bagian 2 akan dibahas tentang sistem ekonomi sosialisme, sistem ekonomi Islam, dan politik ekonomi Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.